dilaksanakannya KKNDR Sisdamas di Desa Tanjung Anom ini adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat yang kami lakukan adalah berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dan juga tujuan dilaksanakannya program KKN di Desa Tanjung Anom ini kami lakukan atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalkan diantaranya adalah dalam sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan juga sektor kesehatan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Kita tuh ngadain donasi berupa buku-buku dan uang tunai ya. Nah biasanya buku-buku yang kita jadikan objek donasi itu biasanya buku-buku pengetahuan, ensiklopedia, atlas, cerita anak-anak, dan buku-buku lainnya yang menjadi bahan bacaan umum untuk anak-anak. Selain itu, donasi dalam bentuk uang tunai juga akan kami salurkan kepada pihak Yayasan Taman Anak Langit untuk digunakan untuk keperluan belajar mengajar yang dilakukan oleh Yayasan Taman Anak Langit, dan juga agar anak-anak tuh merasa nyaman gitu karena fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Taman Anak Langit ini untuk belajar itu menjadi lebih lengkap gitu. Baik, jadi urgensi dilakukannya program pendidikan di Desa Tanjung Anom ini salah satunya adalah karena kebutuhan anak-anak sekolah dasar yang terkendala pembelajaran di masa pandemi ini. Karena ketika kami meninjau lokasi, banyak siswa yang masih belum bisa baca, belum bisa berhitung dengan baik, itu karena mereka terkendala pembelajaran daring. Jadi kenapa kami melakukan pemberdayaan dalam sektor pendidikan ini diantaranya adalah untuk membantu mereka dalam proses belajar. Untuk urgensinya sendiri, di sini banyak banget ya anak-anak yang memang membutuhkan pelajaran tambahan gitu, karena mengingat kondisinya sedang pandemi, lalu mereka yang misalkan kelas 1, kelas 2 itu butuh banget untuk belajar tambahan. Lalu di sini juga diadakan kursus atau les, tepatnya di Yayasan Taman Anak Langit. Nah, di situ memang tenaga pengajarnya cuma seorang, yaitu Bu Asma ya. Jadi kami dari sektor pendidikan mengambil keputusan untuk ikut membantu untuk mengajar anak-anak. Urgensi dari kegiatan mengajar di Desa Tanjung Anom ini karena kita melihat bahwa kondisi pendidikan yang ada di desa ini tuh masih terlihat kurang gitu. Sebagai contohnya aja, di sini para orang tua itu gak memasukkan anaknya ke taman kanak-kanak, yang mana taman kanak-kanak itu kan emang dasarnya banget buat belajar dari menulis, membaca, dan berhitung juga kan. Nah, jadi mereka itu di sini permasalahannya langsung masukin anaknya ke sekolah dasar. Makanya di sini kurikulumnya tuh nggak menerapkan K13 yang mana sesuai dengan peraturan Kemendikbud itu sendiri gitu. Jadi makanya kita berusaha buat membantu tenaga pengajar agar bisa mengoptimalkan pendidikan yang ada di Desa Tanjung Anom ini. Nah, untuk sektor ekonomi atau bidang ekonomi ini sendiri diadakan karena kita lihat di Desa Tanjung Anom ini banyak banget ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang, sehingga kami manfaatkan untuk beberapa kegiatan. Diantaranya yang pertama itu adalah membuat kerajinan dari limbah cangkang kerang hijau. Nah, limbahnya ini daripada terbuang sia-sia, kenapa nggak kita buat sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bisa menjadi penghasilan tambahan bagi para ibu rumah tangga di sini. Terus yang kedua ada kegiatan pelatihan merajut untuk ibu-ibu. Nah, untuk mengisi waktu luang dan di rumah aja, kenapa nggak kita lakukan atau kita isi dengan hal-hal yang manfaat juga gitu ya, untuk merajut, untuk menambah keterampilan gitu. Juga bisa hasil dari rajutan itu bisa dijual dan menghasilkan penghasilan tambahan seperti itu.
kita dari sektor ekonomi itu kebetulan mengadakan pelatihan rajut dan juga pembuatan kerajinan tangan dari kerang. Nah, menurut saya pribadi itu bisa menjadi suatu sumber mata pencaharian baru bagi warga desa Tanjung Anom ini, karena menurut saya sayang aja gitu terdapat banyak limbah kerang yang berserakan di sini tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga desanya. Jadi kayak oh iya, ini tuh bisa dijadikan mata pencaharian baru sekaligus mengisi waktu luang bagi warga desa yang mungkin memang waktunya sedang kosong gitu ketika di luar jam-jam mereka dalam bekerja. Sesuai dengan tema bidang ekonomi di kelompok kita, yaitu kegiatan merajut dan kerajinan kulit kerang di Desa Tanjung Anom sebagai upaya memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi untuk bisa berwirausaha. Nah, kita di sini mensosialisasikan kegiatan tersebut agar kulit kerang yang biasanya hanya dijadikan gundukan sampah itu bisa menjadi barang yang bernilai gitu. Begitu pula juga dengan merajut. Merajut itu kan kayak sesuatu yang udah nggak lazim di kita gitu, udah jarang. Jadi kita mensosialisasikan kembali. Dan urgensi dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan ide usaha kepada masyarakat yang ada di Desa Tanjung Anom dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa barang-barang di sekitar mereka itu bisa menjadi ide usaha yang oke. Menurut saya urgensinya itu memberikan ide usaha. Nah, kebetulan di sini kan pesisir pantai dan banyak sekali bapak-bapak yang bekerjanya sebagai nelayan. Sedangkan ibu-ibunya di daerah sini tuh mereka tuh bekerja di kayak bahasa sininya mah mengijing. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak memisahkan kerang itu loh dari cangkangnya gitu. Nah, si yang dikumpulkan itu kan dagingnya, si dagingnya itu kepada pengepul tuh dijual lagi gitu. Katanya itu ke Jakarta, dikirim ke Jakarta. Nah, menurut saya ide apa sih yang saya pengen berikan kepada mereka? Saya tuh memberikan ide, contohnya kayak dari kulit kerang tersebut. Nah, kan di sini banyak tuh kayak kulit kerang hijau terutama. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, kenapa? Karena kerajinan itu banyak sekali orang yang mengincarnya dan harganya itu sangat ekonomis. Jadi, ide saya itu memberikan kayak sebuah ide atau kayak pembelajaran gitu tentang kerajinan. Salah satunya dari kulit kerang tersebut. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk contohnya itu hiasan dinding kayak gitu. Nah, itu sangat bernilai ekonomi sekali gitu. Pertama lihat dari sekitar dulu ya. Yang kami lihat pertama tuh banyak limbah kerang atau cangkang kerang lah di pantai maupun di pengepul kerang hijau gitu. Nah, kita lihat kok berantakan, kok gimana sih, dicium juga nggak enak gitu baunya, nggak sedap lah baunya. Jadi kepikiran tuh gimana kalau kita olah lagi kerang hijau lah, intinya di sini kan rata-rata kerang hijau banyaknya. Terusnya kenapa nggak diolah jadi souvenir atau produk pernik yang bisa jadi diuangin kembali atau. Nah, selain itu kami juga dari bidang ekonomi melakukan merajut dari benang wol. Nah, di situ tuh kami melakukan demonstrasi juga kepada ibu-ibu bahwa merajut wol tuh bisa dijadikan konektor untuk masker, ikat rambut. Nah, kalau untuk urgensi di bidang kesehatan sendiri, kita juga ngelihat dari kondisi masyarakat sekitarnya ya. Kan karena kita setiap hari ketemu sama masyarakat sekitar gitu, kita tahu nih apa aja yang harusnya kita sosialisasikan atau kita edukasi gitu. Sebenarnya walaupun kita bukan expertnya gitu ya, bukan termasuk bidangnya, tapi kita berusaha buat ngasih ilmu yang
udah kita dapatkan gitu, walaupun cuma sedikit gitu. Setidaknya mereka bisa mengamalkan atau mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak contohnya cuci tangan gitu, cara cuci tangan. Cuci tangan tuh yang baik dan benar itu kayak gimana sih gitu, kayak digosok dulu bung tangannya sampai ke pergelangan tangannya. Kan biasanya kalau misalkan cuci tangan itu cuma kayak dikasih air, dikasih sabun, ucek selesai gitu ya. Nah ini kita kasih tahu nih, sebenarnya cuci tangan itu harus menyeluruh loh gitu, harus ke kuku juga harus sampai bersih gitu. Nah selanjutnya juga kita ngadain kegiatan pembuatan hand sanitizer. Kenapa? Karena masyarakat sekitar yang termasuk ke golongan menengah ke bawah gitu. Nah jadi penjualan hand sanitizer di sini tuh jarang gitu, sangat jarang, dan harus pergi jauh dulu gitu, harus keluar kampung dulu baru bisa membeli hand sanitizer gitu. Nah jadi kita berinisiatif untuk membuat hand sanitizer dengan bahan yang sealami mungkin gitu. Contohnya hand sanitizer dari daun sirih dan juga jeruk nipis gitu kan. Dua bahan itu kan biasanya ada di pagar tanaman kan. Nah terus jeruk nipis juga biasanya dipakai untuk membuat sambal atau masak lah gitu, dan belinya juga gampang gitu di pasar, dan pasar juga lumayan dekat gitu dari sini. Nah jadi intinya bidang kesehatan ini memiliki urgensi untuk menerapkan atau membiasakan masyarakat untuk selalu menerapkan gerakan 3M atau protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, urgensi dari kegiatan kesehatan yang aku lakuin itu, kemarin ada demo tentang sanitasi. Kenapa kita ngadain itu? Karena kelihatan banget masyarakat di sini masih belum melakukan protokol kesehatan yang sangat dianjurkan oleh pemerintah. Dari mulai cuci tangan, memakai masker, terus menjaga jaraknya itu harus berapa. Jadi dari situ kami memulai cuci tangan yang benar itu dari bagian apa sih gitu, terus memakai masker yang benar itu seperti apa, menjaga jaraknya itu semana gitu. Itu kita jelaskan semua, kita demokan kepada masyarakat di Desa Tanjung Anom ini. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk membuat hand sanitizer, karena di sini kita ketahui bahwa masyarakatnya tergolong dari kalangan menengah ke bawah. Jadi memang sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan hand sanitizer yang dijual di berbagai tempat gitu. Jadi kami berinisiatif untuk mencoba membuat hand sanitizer itu berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis, karena selain bahan yang mudah didapatkan, pada akhirnya kita juga bisa membuat sendiri dan bisa menggunakannya sendiri untuk keluarga minimal. Untuk urgensi, kami melakukan edukasi karena dikarenakan kondisi sedang COVID gitu ya, pandemi kayak gini. Kami mengedukasikan bagaimana caranya mencuci tangan yang bersih gitu, yang baik dan benar, intinya kayak gitu, memakai masker dan lain sebagainya gitu. Dan kami juga membuat hand sanitizer dari bahan-bahan di sekitar gitu, dari campuran daun sirih dan jeruk lemon mungkin sekian. Kalau dari urgensinya sendiri ya, dilihat dari masyarakatnya sendiri itu, masyarakat di Desa Tanjung Anom ini tuh masih kurang peka terhadap kesehatan gitu ya, khususnya apalagi di era COVID-19 ini gitu. Nah untuk itu kami dari bidang kesehatan melakukan kegiatan berupa sosialisasi mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang benar, kemudian cara memakai masker yang benar, terus juga bagaimana cara menjaga jarak yang benar gitu. Nah semua itu dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa COVID ini itu benar adanya gitu, dan penting bagi mereka untuk menjaga kesehatan di era COVID-19 ini. Untuk siswa yang paling berkesan itu di kelas 2 ya, itu ada Wilda. Soalnya dia tuh kalau pas kita lagi ngajar, dia tuh ini ceria gitu, banyak nanya, banyak ini, jadi ke kitanya juga kayak meninggalkan kesan yang lebih gitu. Jadi karena dia orangnya aktif, ceria, juga nggak yang pantang nyerah gitu kalau salah. Yang paling berkesan
buat aku itu ada Nejat, Haidan, sama Sahid. Karena menurut aku jujur mereka tuh nyenengin, ceria banget, pinter juga, cuman emang kadang agak rusuh aja gitu kalau lagi belajar di kelas, jahil juga sama teman-temannya. Tapi ya itu mereka, aku suka rajinnya, suka cerdasnya, suka cerianya. Jadi berkesan, semuanya berkesan, tapi mereka tiga itu paling berkesan. Ada 3 yang menurut saya berkesan ya. Pertama Fijar, kedua Putra, dan ketiga Safik. Yang saya bahas dari Fijar dulu. Fijar tuh orangnya gimana ya, seperti ketua kelompok dia tuh, seperti ketua kelompok, terusnya badannya juga besar, tapi gimana ya, dia lebih, walaupun seperti ketua kelompok tapi dia sangat berteman gitu dengan teman-temannya. Dan dia juga sebenarnya pintar. Kalau kita liatin lagi, kita ajarin lagi, dia pintar, cuman sedikit agak malas juga orangnya. Dan gimana sih, kadang kalau harus diperhatiin aja orangnya, kalau nggak diperhatiin dia keluyuran lah kesini kesono, main sama temennya, bercanda. Itu menurut saya, itu Fijar ya. Untuk keduanya Putra orangnya sedikit agak susah diatur juga, tapi kalau kita tekanin lagi, ini nih nggak boleh, ini tuh nggak boleh, tapi kalau ya seperti itulah, dia tuh nurut, cuman harus gimana ya, harus diperhatiin lagi lah. Terus dia juga gimana ya, harus disaksikan lah, harus diliatin. Kalau untuk belajarnya dia juga masih kurang, masih gimana ya, masih terlalu banyak mainnya sama temen-temennya. Jadi bisa dibilang tapi dia tuh orangnya gimana ya, temen-temennya tuh baik, bisa gimana sih, walaupun sering bercanda, kalau lagi serius dia serius. Nah, untuk Putra. Ketiga untuk Safik, dia orang pendiam, terusnya kalau diarahin dia mau, pinter juga, nulis juga bagus, dia nulis walaupun masih kelas 3 dia tuh bagus nulisnya, terusnya ejaannya pun masih bagus. Kalau dibandingkan kelas 3 yang lain ada yang kurang bagus bacanya, jelek ejaannya, tapi dia tuh udah bagus, apalagi tulisannya rapih lah daripada kelas 3 yang lain. Menurut saya semua anak itu pasti punya kesannya masing-masing ya, tapi pasti ada satu atau lebih anak yang paling berkesan buat saya. Misalkan yang pertama di kelas 1 ada Aulia ini anaknya cerewet banget, tapi nilai plusnya itu dia pinter juga gitu. Terus yang kedua ada Rasya atau Aca, dia ini gimana ya, mukanya tuh imut, terus sering ketawa juga, jadi bikin suasana jadi cair. Terus yang ketiga itu ada Haidar itu definisi anak yang cerdas gitu, soalnya dia tuh pengetahuannya luas banget, dia tuh suka explore dari media sosial gitu, yang harusnya anak-anak seusianya dia itu malah sibuk main game gitu. Terus yang terakhir ada Sohib nih kemarin sempat sakit, cuma sekarang udah les lagi gitu, jadi kayak rajin banget, terus kayak cerewet juga padahal dia cowok gitu. Jadi lucu aja buat kita. Sebenarnya tuh aku tuh nggak semua kelas yang aku ajar, cuma beberapa kelas aja. Nah, kelas yang aku ajar itu kelas 3 sama kelas 6. Nah, di kelas 3 itu anak yang paling berkesan itu ada Haidar sama Nejat. Kenapa? Karena kalau misalkan si Nejat itu, dia itu anaknya aktif banget. Nah, gereceh banget lah pokoknya sama temen-temennya. Terus demen juga kalau misalkan ditanya tuh dia mau jawab aku kak gitu tuh. Terus kalau Haidar juga sama, dia tuh demen jawab gitu, kayak kakak gini, ini kak, aku kak gitu. Terus habis itu tapi kalau bedanya si Haidar itu, dia itu anaknya lebih kalem daripada Nejat gitu. Nah, di kelas 6 itu Sohib. Kenapa? Karena anaknya itu ceria banget, terus semangat banget, apalagi kalau misalkan dapat bintang gitu ya. Karena kan kalau dapat bintang itu nanti di akhir bakalan dapat hadiah gitu. Jadi dia semangat banget kalau disuruh
ngejawab gitu. Kayak misalkan kemarin itu kita belajar tentang rantai makanan gitu ya. Nah kan ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sampai dekomposer gitu. Nah pas kuis itu dia gercep banget gitu, kayak kak aku kak gitu, karena dia dapat bintang gitu. Terus udah sih segitu aja. Sebenarnya semua siswa itu bikin aku terkesan sih, cuman emang ada beberapa yang terlihat menonjol gitu. Kayak misalkan aku megang di kelas 3 sama kelas 6. Di kelas 3 itu ada Nejat itu tuh anaknya aktif, terus dia juga pinter sebenarnya, tapi dia tuh suka usil sama temennya. Terus kemudian ada Haidar itu dia tuh pinter banget kritis gitu. Setiap omongannya tuh out of the box banget gitu. Dia obrolannya tuh bukan di tingkat anak SD lagi gitu, kayak udah ngobrolin tentang apa aja deh gitu yang sekiranya emang menurut dia tuh seru gitu kan. Terus juga di kelas 6 itu ada Sohib itu dia anaknya tuh ceria gitu. Terus dia emang ambis banget gitu loh, mau jawabin pertanyaan kakak-kakaknya kayak kak saya mau jawab gitu. Jadi kayak kita selalu bilang ya udah gantian ya sama temennya yang lain. Dia kayak nerima, oh ya udah gitu kan. Terus kayak kak dia belum dapet bintang gitu. Terus kayak oh iya gitu, baru kita kasih bintang gitu sih. Untuk anak-anak yang paling berkesan buat saya itu sebenarnya setiap anak itu memiliki kesan masing-masing. Cuman ada beberapa yang lebih dekat atau mudah akrabnya dengan saya. Yang pertama itu ada Haidar ini anaknya sedikit bicara banyak bekerjanya ya, jadi dia itu cerdas banget dan banyak explore mengenai hal-hal yang anak seumuran dia tuh biasanya hanya main games atau nonton video yang cuma hiburan aja kayak gitu. Terus yang kedua ada Eja. Nah Eja ini juga sama nih, kurang lebih sama Haidar, dia itu pendiam tapi dia tuh rajin dan pinter gitu, tekun banget, lesnya juga rajin banget gitu. Terus dia menjawab juga. Terus yang ketiga ada Rasya. Nah Rasya ini murah senyum banget, dia anaknya periang banget, jadi bawaannya itu menularkan kegembiraan gitu buat saya sendiri. Menurut saya sih siswa yang paling berkesan itu Eza ya. Eza itu kelas 4 dan kebetulan saya sama Elvira itu membimbing Eza dan anak-anak kelas 4 lainnya di Taman Yayasan Anak Langit ini. Dia tuh orangnya tekun dan cepat banget untuk menyerap materi-materi pembelajaran yang kita ajarin ke mereka. Siswa yang paling berkesan buat aku sih kayak semuanya tuh berkesan ya, karena anak-anak di sini tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu, punya keunggulan, kelebihan, kekurangannya masing-masing. Dan karena itu juga sih kayaknya yang buat anak-anak di sini tuh bisa saling mengisi untuk saling melengkapi gitu. Kalau misalnya menurut saya pribadi itu semua siswa berkesan ya, karena mereka memiliki karakter dan caranya masing-masing dalam belajar gitu. Tapi kalau misalkan ditanya yang paling berkesan itu siapa, menurut saya sih Aulia, karena kebetulan saya intensnya hanya kelas 5 aja gitu, lebih intensnya. Dia tuh orangnya bawel banget, ngomong aja kerjaannya tuh pokoknya selama belajar tuh nggak bisa diem. Terus apa ya, walaupun dia agak kurang mengerti dan kurang pahamnya itu kurang cepat ya, tapi dia ada usaha untuk mencari tahu gitu. Siswa yang berkesan menurut saya itu karena saya mengajar terfokus pada kelas 5, sedangkan kelas 1, 2, 3, 4, 6 itu saya hanya sekedar membimbingnya dari belakang, jadi nggak terfokus sama kelas itu. Saya terfokus kepada kelas 5, menurut saya itu Aulia. Kenapa? Karena dia itu anaknya cerewet, terus juga aktif, terus dia tuh sebenarnya otaknya kurang, kayak susah paham materi gitu, tapi dia berusaha gitu buat memahami, makanya dia sering banget kayak nanya-nanya gitu ke aku.
soalnya dia kayak berusaha banget gitu buat kayak memahami materi itu. Apalagi kan kita mengadakan dikasih bintang tuh kalau misalnya anak yang bisa menjawab pertanyaan atau yang lainnya. Nah dia tuh benar-benar ingin mendapatkan bintang itu. Kayak hari Senin kemarin dia berusaha gitu buat dapetin bintang sampai mohon-mohon gitu, tapi karena kita teknisnya tuh kalau yang bisa menjawab dan benar itu dikasih bintang, sedangkan dia kemarin tuh belum bisa menjawab, cuma jawabannya tuh salah. Untuk anak didik yang berkesan mungkin ya Ibnu namanya, karena dari kepintarannya mungkin. Terus emang walaupun dia itu nggak ngerjain PR waktu itu matematika, tapi dia itu bisa ngejawab soal di kelas apapun yang dikasih sama Kak El itu dia bisa jawab. Mungkin itu aja sih. Momennya di kelompok 177 ini kita bikin ngedekor masang bendera di sekitaran rumah singgah kita, terus kita juga ngadain lomba buat anak-anak yang kita ajar gitu. Lombanya juga macam-macam, terus juga ada ibu-ibunya juga yang berpartisipasi di dalam lomba itu, jadi kayak rame banget gitu loh. Terus juga kita siapin hadiahnya juga buat mereka sebagai bentuk apresiasi karena mereka udah mau memeriahkan acara 17-an gitu. Bagi saya pribadi kesannya sih seru ya, dan juga meriah gitu, karena kita kan melibatkan warga untuk ikut serta dalam kegiatan lomba yang kita selenggarakan. Jadi rasanya tuh kayak kita mempererat tali silaturahmi antara kita sebagai peserta KKNDR Sisdamas ini dan juga warga desa Tanjung Anom ini. Jadi kayak seru-seruan bareng, bercanda bareng, ketawa bareng, itu tuh kayak momen paling berharga di sini. Suasana perayaan kemerdekaan yang kemarin itu seru aja sih, karena ngelihat anak-anak yang excited banget buat lomba, terus ibu-ibunya juga yang wah keren banget. Dan kayak di sini tuh kita sedikit ngasih kebahagiaan gitu, saling memberi kebahagiaan satu sama lain. Dan karena adanya perayaan kemerdekaan itu juga, di sini kita tuh kayak makin solid dan kompak. Kita mengadakan acara 17-an itu dengan lomba, berbagai macam lomba. Salah satunya yaitu balap karung. Nah, ini 17-an di sini tuh kayak meriah banget. Terus ibu-ibu sama anak-anaknya tuh sangat berantusias. Nah, kebetulan kita mengadakan lomba tersebut, pesertanya yaitu ibu-ibu dan anak-anak. Nah, saking berantusiasnya sampai-sampai ada salah satu anak yang jadi peserta lomba balap karung dan dia terjatuh karena saking bersemangat. Makanya alhamdulillahnya dia tuh nggak apa-apa gitu ya, namanya juga jatuh biasa. Terus ibu-ibunya juga heboh banget gitu ya, jadi kayak sangat berantusias lah di acara yang kami adakan ini. Dan pesan kesannya ya saya senang gitu bisa kayak sebagai panitia lomba acara tersebut dan mereka sangat berantusias kan, jadi kayak kesannya itu wah saya tuh berhasil nih mengadakan acara ini. Kesan perayaan 17 Agustus tuh menurut saya pribadi tuh acaranya seru banget, terus rame, terus antusias, apalagi anak-anaknya ya banyak banget yang pengen ikut lomba gitu, walaupun emang hari keduanya agak sedikit karena terkendala masalah komunikasi, tapi secara keseluruhan acaranya itu menghibur banget, bikin semua orang happy karena anak-anaknya juga pada lucu-lucu lombanya. Terus dari kegiatan 17-an juga bisa membuat kelompok kita tuh terbentuk kekompakannya, terus menjadi evaluasi di acara kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Kalau kesan saya tersendiri sih rame ya, seru. Maksudnya semua masyarakat tuh ikut andil gitu. Ada yang menyiapkan perlombaan, terus juga kita kan mengadakan perlombaan untuk anak-anak SD kan. Di situ tuh seru banget karena mereka tuh semuanya antusias gitu buat ngikutin lomba.
Kalau kita kan kadang ada jenuhnya, tapi mereka tuh kayak antusias banget gitu, seneng terus happy gitulah. Jadi nggak terlalu mikir siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah kayaknya. Jadi jiwa kompetitifnya ada, tapi mereka tuh menikmati gitu loh, seneng buat pas lombanya. Jadi ke sayanya pun jadi seneng juga gitu ngelihat mereka seneng. Kesannya pastinya nyenengin banget, seru banget, dari mulai ibu-ibunya sampai anak-anaknya, sampai ke teman-teman panitianya juga, dari teman-teman KKN sendiri itu seru-seru banget gitu, semangatnya antusias gitu. Jadi ya ramai aja, seru. Gimana ya, ya ada yang menang lomba, ada yang ya kakak aku nggak menang gitu, ada yang nangis, ada yang ya udahlah kan lomba gitu. Jadi ya have fun aja gitu. Gimana ya, antusias warga masyarakat di sekitar kita melakukan lomba itu sangat meriah, antusiasnya lebih besar daripada kita duga gitu. Soalnya gimana sih, mungkin katanya yang saya dengar 17 Agustus tahun kemarin ditiadakan atau tidak ada lah. Jadi masyarakat apalagi anak-anaknya nih seperti senang gitu, suka gitu. Jadi gimana sih, bersemangat banget lah intinya. Menurut saya pribadi gimana ya, saya juga baru pertama kali gitu ngadain atau melakukan kegiatan untuk warga di luar daerah saya ya. Jadi gimana, gini toh nggak ada bedanya sih, cuman lebih gimana sih, tahu gitu kalau semua masyarakat tuh seneng tuh kalau ada kayak gini, kegiatan kayak gini tuh nggak di rumah, nggak berpatokan sama HP aja. Jadi kan kegiatan keluar juga bagus, tapi asal menuruti atau melakukan protokol lah ceritanya. Mungkin sekian. Tentunya seru banget ya, selain kita bisa mengajarkan rasa nasionalisme kepada anak-anak, hitung-hitung buat senang-senang anak-anak lah. Soalnya kan kemarin-kemarin udah pinter belajar, terus dari kitanya nih, dari kelompok 177 juga semakin akrab, lombanya juga banyak, nggak cuma buat anak-anak tapi ada juga buat ibu-ibunya gitu. Jadi kita bisa kenal lebih dekat dengan masyarakat Desa Tanjung Anom. Nah, kalau di kegiatan 17-an itu atau peringatan Hari Kemerdekaan yang paling berkesan itu antusias dari peserta lombanya gitu. Apalagi peserta lombanya itu nggak cuma anak-anak gitu, ada ibu-ibu juga. Nah, awalnya tuh aku kira ibu-ibunya nggak akan mau ikut lomba gitu, karena kan biasanya ya kalau misalkan di lingkungan aku tuh yang lomba itu biasanya anak-anak gitu, ibu-ibunya enggak gitu. Nah, taunya di sini tuh ibu-ibunya antusias, anaknya juga antusias gitu. Nah, itu seneng terus habis itu sama ada beberapa lomba yang emang nggak biasa di 17-an gitu. Contohnya kayak estafet sarung atau menjatuhkan post-it dari muka gitu. Walaupun itu nggak biasa terdengar gitu ya di lingkungan masyarakat sekitar, tapi mereka berusaha paham dan cepat juga pahamnya gitu, cara permainannya kayak gimana, teknisnya kayak gimana gitu. Dan antusiasnya tuh walaupun mereka belum pernah ngedengar nama itu gitu, belum pernah ngedengar nama perlombaan itu, mereka tuh antusias banget, kayak kompetitif banget lah gitu. Terus jadi kita yang ngelaksanain kita yang ngadain acaranya seneng, merekanya juga seneng gitu, karena merekanya juga antusias, kitanya juga bisa mengkondisikan pesertanya juga gitu. Untuk kegiatan pada tanggal 17 Agustus ini, kelompok 177 KKN-DR Sisdamas di Desa Tanjung Anom ikut memeriahkan HUTRI ke-76 dengan mengadakan kegiatan berupa lomba. Nah, lombanya ini nggak cuma diikuti hanya sama anak-anak aja, tapi ibu-ibunya juga antusias banget. Jadi kita juga sangat menikmati acaranya itu dan seru banget. Terus banyak tingkah konyol ketika mereka ngelakuin lomba-lombanya itu, jadi lucu banget dan bikin ketawa banget sih. Jadi capeknya tuh nggak kerasa gitu.
seru ya, ramai juga gitu. Walaupun di tengah pandemi gitu, di tengah pandemi, namun mereka tetap semangat merayakan hari ulang tahun negaranya gitu. Dan kami juga tidak lupa memakai protokol kesehatan gitu, seperti pakai masker dan lain sebagainya, mungkin gitu. Untuk kesan-pesannya KKN DR Sisdamas di Desa Tanjung Anom ini tentunya buat kelompok 177 senang banget soalnya bisa ketemu dan kenal sama kelompok 177, itu pengalaman yang luar biasa dan sangat senang juga bisa berkontribusi dan berbaur dengan masyarakat walaupun kontribusinya ya tidak banyak, tapi semoga bisa memberikan dampak positif. Kemudian pesannya untuk kelompok 177 setelah KKN ini telah selesai, semoga kita tetap bisa bertemu di lain kesempatan dan tetap bersilaturahmi, tetap jaga kontak kayak gitu. Dan untuk masyarakatnya, untuk adik-adiknya juga tetap semangat belajar, jangan lupain kakak-kakak yang pernah KKN di Desa Tanjung Anom ini. Nah, untuk kesannya di kelompok 177 ini seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita harus kenal dulu nih, baru bisa memahamin gimana sifat orang itu gitu. Mungkin yang awalnya kita mengiranya, oh dia anaknya susah dideketin nih gitu, atau oh dia anaknya kayaknya bakalan berkubu-kubu nih gitu. Tapi kalau misalkan kita jalanin, kita bersama gitu selama 1 bulan ini, kita bisa memahami selama 1 bulan ini, ternyata orangnya tuh nggak gitu, nggak sesuai ekspektasi awal kita gitu. Dan anaknya seru-seru gitu, receh banget pokoknya, apalagi anak yang namanya Astin. Nah itu mood buster banget buat kelompok kita gitu. Jadi walaupun adalah pasti ya di beberapa kegiatan yang memendam rasa kesal gitu, tapi kesalnya itu cuma pas kegiatan itu aja gitu. Setelah kegiatan itu kita bareng lagi gitu, jadi enaknya itu gitu, gak selalu memendam dendam yang terlalu lama gitu. Terus kalau pesannya, karena kita udah berasa pasti adalah yang ngomong kayak nemuin keluarga baru gitu, karena kita udah berasa seperti keluarga gitu. Semoga aja setelah KKN ini berakhir kita bisa reunian lagi, terus habis itu jangan ada kata sombong menyombong lah gitu, kayak kalau misalnya ketemu nih di kampus 1 atau di kampus 2 gitu, Astin, Indah gitu. Jadi terus gak cuma nyapa doang gitu, kayak gak cuma gitu doang, kayak melipir dulu gitu, jalan ngobrol dulu, iya ya dulu tuh gini sekarang lu gimana gitu. Jadi jangan ada kata sombong menyombong lah gitu. Mungkin pesan dulu ya, semoga kedepannya terus menjaga silaturahmi, berhubungan baiklah intinya kayak gitu. Terus tetap jaga kesehatan karena masih pandemi ya sekarang. Terus semoga kita semua juga dapat pelajaran dari KKN DR ini gitu ya, tentang kemasyarakatan. Untuk kesan mungkin salut ya, kami juga salut karena dari waktu yang singkat kita bisa kompak gitu. Sedangkan di dalam satu kelompok itu kita nggak saling kenal sebelumnya, tapi kita mampu untuk kompak, adain agenda dan lain sebagainya. Pokoknya salut, ramai juga lah intinya gitu. Untuk kesan dan pesan dari kegiatan KKN ini menurut saya sangat menyenangkan, bisa kenal sama teman-teman baru yang memiliki latar belakang berbeda, terus punya cerita masing-masing. Tapi walaupun begitu kita bisa akrab gitu, bisa menyatu gitu. Terus senang juga bisa ngajar anak-anak di sini yang sangat bersemangat gitu ketemu orang-orang baru. Terus masyarakat di sini juga ramah-ramah, terus baik-baik. Untuk pesannya terutama buat teman-teman kelompok 177, semoga silaturahmi kita tetap terjalin, jangan putus kontak, terus
semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa bercanda-canda lagi. Terus selanjutnya buat anak-anak di sini, semoga belajarnya tetap semangat, jangan malas-malasan, terus jangan lupain kakak-kakaknya juga, dengerin apa kata guru, kata orang tua, nurut lah pokoknya. Terus untuk ibu-ibu di sini, semoga nggak gampang lupa sama teman-teman dari KKN 177. Kesan pesan untuk kelompok KKN 177. Kesan dulu lah pertama. Kesan saya gimana ya? Menurut pandangan saya ya, kelompok ini tuh pertama semangat, kompak, saling membantu, saling bercanda satu sama lain. Ada aja hal-hal lucu dari kelompok ini. Terusnya ada juga ketegangan saat melakukan kegiatan, atau mungkin saat kita udah salah nih, kurang nih, tapi kita evaluasi lagi. Menurut saya kelompok 177 ini sangat gitulah. Soalnya saya sebagai laki-laki yang dominan, kelompoknya itu cewek semua, gimana ya, perempuan tuh walaupun nggak ada lakinya sebenarnya bisa loh ngelakuin ini. Walaupun nggak ada lakinya, cewek tuh bisa melakukan hal yang sebenarnya harusnya laki, tapi cewek tuh bisa loh ngelakuinnya. Tapi ya saya salut aja gitu untuk perempuan-perempuannya. Untuk pesan saya untuk kelompok 177 ini, mudah-mudahan kedepannya tidak ada kelonggaran saat selesai KKN ini. Terusnya tidak ada juga permusuhan di kelompok ini, dan tidak ada juga tidak saling menyapa atau saling menjauh gitu dari kelompok ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya saat ada waktu atau bisa bertemu kembali. Sedikit agak sulit mengatakannya bahwa kelompok 177 ini bagus lah, keren lah, bisa diandalkan lah intinya. Oke, mungkin pertama pesan-kesan buat KKN 177 dulu kali ya. Pesannya semoga selama 1 bulan kita di sini, satu atap, bareng-bareng, segala aktivitasnya sama bareng-bareng, kita semua ngerasa sangat ngerasa benar-benar KKN gitu, yang mana KKN ini bukan cuma sekedar tulisan yang menyangkut di otak kita KKN, tapi ya benar-benar KKN kuliah kerja nyata yang emang kita terjun langsung ke masyarakat dan kita rasain bareng-bareng gimana masyarakatnya itu, gimana kerja kerasnya kita buat masyarakat, sampai akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang di luar nalar kita. Masyarakat ini ternyata antusias banget gitu, yang dari mulai nyambut kita, ya dari mulai ikuti kegiatan kita, kayak gitu. Terus pesannya semoga teman-teman setelah lepas dari KKN ini bisa semakin membaur dengan masyarakat. Jadi nggak hanya cuma dalam prosedur KKN aja, tapi pada saat nanti kita udah balik ke rumah masing-masing, kita tetap bisa membaur ke masyarakat dan lebih bermanfaat lagi buat masyarakat gitu. Terus untuk pesan-kesan dari kegiatannya sendiri, mungkin kesannya sangat wonderful is my life ya, sangat berwarna sih kalau buat aku, karena dari semangatnya teman-teman KKN, semangatnya masyarakat itu udah gak bisa diungkapin sama kata-kata juga. Jadi ya sengalir-ngalirnya tapi dapat gitu. Jadi makanya itu yang bikin KKN kita berwarna menurut aku. Mungkin itu. Oh ya, sebelumnya hai semuanya. Sebelumnya kalau kesan kayaknya terlalu banyak, karena kita kan pribadi kelompok tuh cewek semua gitu kan. Yang yang awalnya tuh nggak terlalu expect bakal nyatu banget gitu, karena yang namanya cewek kan kadang ya gitu, ada aja yang egonya terlalu tinggi, ada yang terlalu
susah disuruh segala macam. Tapi itu kayak di kelompok 177 tuh mereka bisa ngedengerin aku dengan baik gitu. Terus sama-sama kerja walaupun apa ya, ada capek lah, kita namanya ini ya gitu. Cuma mereka tuh kerjanya bagus lah gitu, nurut sama apa yang aku minta tolong gitu, apa yang aku perintahin gitu. Selaku apa ya, ketua sementara lah di kelompok ini gitu, karena ketua kita kan nggak ada. Terus intinya seru kalau misalkan waktunya ketawa, apa ya, ada yang bercanda tuh kayak nggak ada yang ini bercandanya apa sih gitu tuh. Jadi kayak apa ya, seru gitu. Mereka tuh apa ya, bisa membaur satu sama lainnya tuh bagus banget gitu. Pokoknya kesan aku tuh terlalu banyak sampai kayak kalau diungkapin satu-satu tuh kayaknya waktunya nggak akan cukup. Sebelumnya kayaknya aku harus berterima kasih dulu sama kalian karena udah melakukan semua pekerjaan dengan baik. Terus buat pesannya, jangan lupa kerja keras kita yang udah selama ini kita lakuin. Jangan sampai kita silaturahminya berhenti sampai di sini aja. Semoga kita terus sehat dan bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Dadah. Nah, kalau satu kelompok sih, anggota satu kelompok awalnya emang namanya juga baru kenal, dan saya tuh pas awal tuh mengira mereka tuh kayak berkubu-kubu atau kayak intinya nggak kompak gitu. Nah, itu ternyata dugaan saya tuh salah. Ternyata tuh mereka kayak kompak gitu dan orangnya tuh receh-receh dan baik sih. Terus mereka kita selalu bareng-bareng gitu, kayak makan bareng, terus kita tidur juga bareng. Terus mereka tuh kayak orangnya nggak pelit ya, bahasanya tuh kayak ya udah gitu. Terus orangnya tuh welcome gitu ya. Terus pesan dan kesan selama acara atau kegiatan yang kami adakan itu ya, kita kayak namanya juga KKN gitu. Terus kita mengadakan acara ya intinya sangat senang gitu bisa mengadakan acara di lingkungan sekitar Tanjung Anom ini. Nah, di lingkungan sekitar juga kayak penduduk-penduduknya itu mereka berantusias banget melakukan kegiatan yang kita adakan gitu. Pesan untuk teman-teman satu kelompok, semoga kita selalu menjaga silaturahminya dan tetap semangat belajarnya. Semoga kita cepet-cepet lulus, dan untuk anak-anak di Desa Tanjung Anom ini semoga tetap selalu bersemangat dalam belajarnya, bisa meraih cita-citanya. Dan untuk ibu-ibu yang di Desa Tanjung Anom ini terima kasih banyak, dan semoga adanya kami ini sangat bermanfaat gitu buat masyarakat di sini. Terima kasih. Untuk kesannya yang pasti banyak banget drama yang terjadi ya selama KKN. Terus happy banget ngejalanin KKN, seru banget, seneng banget bisa kenal teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Pokoknya heboh banget, dapet banget banyak pengalaman selama KKN, bisa belajar mengenal satu sama lain juga. Terus kesan apalagi khususnya dalam hal mengajar ya, mengajar anak-anak itu tuh antusias mereka tuh tinggi banget, gede banget, semangatnya pun patut dicontoh gitu. Pokoknya dari KKN ini Villa dapet banyak banget pengalaman yang belum didapetin sebelum-sebelumnya. Untuk pesannya, yang pertama pesan untuk teman-teman KKN, semoga lancar terus kuliahnya, terus lancar-lancar terus sidang skripsiannya. Kalian orang-orang hebat, kita bersyukur banget bisa sekelompok sama kalian, bisa mengenal kalian satu sama lain. Pokoknya terima kasih banyak buat semua tenaga, waktu, pikiran yang udah kalian luangkan. Terima kasih buat semuanya. Terus pesan untuk warga, anak-anak di Desa Tanjung Anom ini, pokoknya mereka orangnya ramah-ramah. Pokoknya tetap ramah terus semua orang. Terus buat anak-anaknya semangat terus belajarnya. Waktu kalian masih panjang, kalian masih bisa waktu buat mewujudin semua cita-cita kalian. Semangat terus semuanya. Terima kasih. Kesan dan pesannya, kalau kesannya sih kayak punya keluarga baru aja sih. Karena kan di sini kita 1 bulan
mulai dari mau tidur sampai bangun tidur itu bareng-bareng, berkegiatan bareng-bareng, dan kayak di sini seru aja anak-anaknya gitu. Tidak ada yang ingin menjadi dominasi di kelompok ini, semuanya bareng-bareng dan itu keren aja. Terus selama kegiatan-kegiatan di KKN 177 ini gimana? Kegiatannya pasti ada yang mudah, ada yang sulit juga. Cuman karena di sini kita bareng-bareng, semuanya jadi lebih ringan dan lebih mudah aja. Untuk pesannya, semoga meskipun KKN ini udah selesai gitu, kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik, terus bersilaturahmi, dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dari ini. Saya pribadi senang dan bersyukur ya, senang karena dipertemukan dengan teman-teman seperti mereka, karena menurut saya mereka itu ceria dan juga senang bercanda, jadi bawaannya seru gitu ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan selama KKN ini tuh nggak ada rasa bosen, nggak ada rasa sedih atau galau berkepanjangan lah, karena selalu ada aja gitu candaan yang bikin kita semua ketawa gitu. Dan ada salah satu yang jadi mood booster di kelompok kita ini tuh Astin sih, karena Astin ini tuh orangnya ceria dan juga suka bikin candaan-candaan receh yang bikin ketawa gitu. Bahkan ketika dia baru ngomong satu kata aja tuh udah kita semua ketawa gitu, dan itu menurut saya menjadi momen yang paling berkesan sih. Terus juga pesannya, semoga setelah KKN DR Sisdamas ini berakhir, saya berharap teman-teman nggak saling melupakan apa yang selama ini kita lakukan selama kegiatan KKN ini, dan juga semoga nih kita masih tetap akrab setelah kegiatan KKN DR ini selesai gitu. Jadi kayak masih ada ngopi-ngopi bareng, masih ada kumpul bareng, bahkan bolehlah kita joinan reuni gitu setelah KKN ini selesai, join aja gitu. Dan itu aja sih yang jadi momen paling berkesan dan unforgettable di sini. Kalau pesan sih sebenarnya banyak ya, karena kita tinggal 1 bulan gitu loh bareng-bareng gitu, mulai dari kayak masak bareng, bikin proker bareng, terus juga pokoknya apa-apa bareng gitu loh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu kan ya, terus kayak bercandaannya juga macem-macem gitu kan ya. Ya pokoknya mah sebenarnya banyak lah kesannya gitu selama bareng-bareng ini gitu. Kalau pesannya mungkin semoga setelah selesai KKN ini kita bisa tetap berteman gitu, ketemu lah buat kayak ngobrol atau sharing gitu. Terus juga semoga pada sehat semua dan juga lulus dan sukses semuanya. Pesan kalau buat saya, setiap kali ada teman adik-adik KKN datang ke sini karena tujuannya untuk belajar, dipastikan kesannya pasti baik, karena memang tujuannya untuk mencari ilmu, mencari suasana baru, mencari lingkungan baru, dan belajar berbaur pastinya ya dengan masyarakat. Jadi kalau buat saya, anak-anak adik-adik dari KKN UIN Bandung cukup diterima di masyarakat, dan saya sebagai warga Kampung Buaran Asem, Desa Tanjung Anom juga sangat berterima kasih dengan kedatangan adik-adik, sudah memilih desa kami menjadi tempat berbagi, tempat belajar, tempat mengajar juga gitu. Cukup mengapresiasi apapun yang adik-adik lakuin, sangat membantu kami sebenarnya, yang kebetulan juga ada tempat untuk anak-anak les tambahan dengan kondisi daring sekarang ini belajarnya, itu cukup sangat-sangat membantu. Sejauh ini nggak ada hal negatif yang saya tangkap dari setiap kegiatan, karena memang tujuannya pun memeriahkan gitu kan, tujuannya pun memberikan ilmu, selain adik-adik juga mencari ilmu gitu kan.
dari situ kan itu ada kegiatan belajar mengajar gitu kan. Maksud saya memang di setiap adik-adik mahasiswa yang datang ke sini, yang kebetulan juga mungkin sebelumnya juga ada, bahwa siapapun di depan kita itu kan guru sebenarnya, murid kita guru, dan siapapun kita adalah murid karena kita harus belajar dengan siapapun dan kita harus belajar dengan siapapun. Jadi pesan buat siapapun sih, ketika saya tahulah kalian sedang belajar, saya juga sekarang belajar gitu, belajar bagaimana menyikapi adik-adik di sini, bagaimana dengan adik-adik tanpa orang tua di sini gitu kan, bagaimana adik-adik menyeimbangkan gitu, beradaptasi cepat dengan teman-temannya juga gitu kan. Itu bukan hal yang gampang. Buat saya harus cepat pintar beradaptasi dan bisa membaca situasi gitu kan, agar paling tidak menyelamatkan diri sendiri untuk tetap survive gitu. Karena survive di tempat-tempat yang dengan karakter yang berbeda itu bukan hal mudah. Saya tahu itu, saya bisa merasakan itu. Saya berpesan seperti ini karena sudah melewati masa-masa seperti itu. Jadi buat adik-adik, pintar bukan hanya dalam teori gitu, tapi juga pintar dalam membaca situasi gitu, dan kondisi setelahnya, bahwa setelah ini kehidupan itu jauh lebih sulit daripada belajar, daripada sekedar menghafal teori-teori di kampus, di tempat kuliah, di tempat belajar. Itu aja, bahwa dunia nyata setelah kuliah, setelah belajar itu jauh lebih berat, tapi bukan berarti nggak bisa kita lewatin. Nah, di situ mungkin ilmu-ilmu yang sudah diterima, sudah kita dapatkan, diaplikasikan ke dunia nyata. Itu mudah-mudahan pesan saya dan doa saya dan harapan saya, mudah-mudahan adik-adik UIN Bandung Sunan Gunung Jati bisa menempatkan diri dimanapun berada dan sukses di tempatnya masing-masing dengan skillnya masing-masing, bisa mengabdi, bisa bermanfaat, dalam arti bermanfaat bukan hanya materi, ilmu yang didapat pun bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja, karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, saya juga berterima kasih mewakili warga Desa Tanjung Anom, adik-adik SDN Buaran Asem, adik-adik juga Kampung Buaran Asem yang sudah mendapatkan kucuran ilmu dari kakak-kakak UIN Bandung. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dan saling belajar mudah-mudahan bermanfaat buat hari depan dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan buat saya sebagai manusia, rasa sosialnya udah saya acukan sumpah ya, karena apa, bisa membantu, terus berbagi, rasa sayangnya juga kan ada, pokoknya ada rasa kegembiraan tersendiri nggak bisa diungkapkan. Itu pesannya. Ya, dari adik-adiknya juga semua kan baik ke anak, ke ibu-ibu atau ke wali murid. Ya, tanggapannya bagus, positif, menggembirakan, buat bikin kesan sendiri. Ada kesan tersendiri. Saya juga nggak bisa ngungkapin karena baru kali ini ada mahasiswa yang ikut terjun terus membantu. Biasanya cuma hanya beberapa orang, tapi ini semua terjun. Ya, pokoknya saya berterima kasih. Berterima kasihnya gimana ya, nggak bisa diungkapin. Saya salut gitu, mau berbagi gitu. Padahal kan ngadepin anak-anak itu kan susah. Mungkin adik-adik juga sama kali merasakan, aduh betapa. Paling nanti di rumah, ketika di rumah paling bilang, itulah seorang guru. Ada kesan yang tersendiri.
ya ngadepin anak di bawah umur masih anak-anak belum remaja. Pesan saya buat adik-adik semua, satu ya emang belajar udah utama, rasa sosial itu jangan dihilangkan, terus kekompakan, rasa ikhlas, sabar itu emang harus ditanam dari sekarang. Cuma nanti kalau udah jadi orang jangan sombong, bisa menjaga diri ya, karena emang kadang-kadang udah ada di atas lupa sama yang di bawah. Ya, sama temen juga nggak boleh ada rasa pikiran yang bukan-bukan, pokoknya rasa ikhlas, rasa lepas dari penyakit hati dihilangkan. Walaupun saya nih pada saat ini saya juga belum maju, tapi itu pengalaman yang berharga buat kita pribadi gitu. Yang faktor utamanya manusia itu harus ada rasa sabar, ya, ikhlas, sabar, mau berkorban, itu pesan saya. Pesannya sih sangat senang ya, bahagia karena ada mahasiswa di sini. Anak-anak saya jadi bisa belajar, terus ibu-ibunya juga bisa kerajinan gitu, bikin tali masker, kunciran, Bisa belajar baju gitu. bikin gantungan kunci. Pesan-pesannya ya biar adik-adik yang lupa nanti lagi sih. Biar nggak sombong. Perasaannya itu senang, bahagia gitu. Ada kemajuan, terus ada kerajinan juga, ada kegiatan. Ya. Jadinya nggak bisa, terus kita jadi bisa gitu. Terima kasih buat mahasiswa yang udah ngajak.